Shalom, selamat siang buat kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan buat saudara dan saya bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan, dan membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Kami boleh berada di tengah-tengah rumah kami masing-masing, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi yang saat ini membuat kami bertanya-tanya apakah masih lama atau tidak. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berserta dengan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau renungkan kebenaran firman Allah dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini: tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita akan baca sekali lagi 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya percaya bahwa kekuatan kita tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena firman Allah memberikan kemenangan buat kita, firman Allah memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kita, bahwa kalau kita sering baca, merenungkan kebenaran firman Allah, kita akan dapatkan jawaban-jawaban yang Tuhan akan beri. Kita akan lihat dalam ayat yang kita baca, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini: tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar dalam segala hal. Bicara mengenai kesabaran, tentunya orang masih belajar sampai sekarang. Siapapun dia mau jadi guru besar atau dia mau jadi orang-orang terkenal, dia mesti belajar sabar. Kepada kita jemaat Tuhan, kita mesti banyak belajar sabar. Menghadapi keadaan-keadaan yang ada, menghadapi situasi pekerjaan, menghadapi orang-orang di sekitar kita, kita mesti sabar. Dalam hal ini, Tuhan ajarkan kepada kita, tetapi kuasailah dirimu. Kita percaya bahwa kekuatan kebenaran firman Allah ini kepada Timotius untuk disampaikan kepada kita juga sebagai jemaat Tuhan. Paulus ingatkan kepada Timotius untuk sabar dalam segala sesuatu. Dan firman Tuhan datang buat kita pada saat ini untuk sabar dalam segala hal. Kesabaran selalu mendatangkan keadaan yang baik. Tuhan tidak pernah membuat kita dalam hal-hal kesabaran kita dituntut oleh Tuhan untuk seperti ini, seperti itu. Tidak. Tapi Tuhan mau lihat hati kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang memiliki kesabaran. Artinya, Tuhan tidak pernah menuntut banyak kepada kita untuk kita sabar. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, baiklah kita menjadi orang-orang yang sabar dalam segala sesuatu. Firman Tuhan berkata begini: tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam seluruh aspek hidup kita, menguasai diri bukan hal yang gampang. Tapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar
Kalau kemarin-kemarin tentang khotbah mengenai Roh Kudus menuntun kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Apa arti dari kesabaran ini? Selain kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan lihat jawaban yang Tuhan akan beri dalam hidup kita. Tentunya buat kita sebagai orang yang percaya, sabar itu sangat penting. Dalam ayat yang kelima dia berkata, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tuailah tugas pelayananmu. Artinya, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan saya percaya buat kita jemaat Tuhan, kita jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan, mungkin kita ada di rumah. Kalau kita menyampaikan sesuatu berita lewat kebenaran firman Tuhan, rasanya sejahtera banget. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita. Oleh sebab itu, masih adakah dalam hidup kita jemaat Tuhan sabar dalam segala sesuatu? Menghadapi persoalan, menghadapi masalah, sabar dalam segala sesuatu. Cuma bisa kita duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan kita akan lihat Allah akan bekerja dalam hidup kita. Dan di sini dikatakan bahwa nantikan Tuhan saja. Kalau kita sabar, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Oleh sebab itu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada, kita meminta kepada Tuhan hari ini untuk kita bisa belajar untuk sabar dalam segala sesuatu. Ya, Dia akan memperbaharui kekuatan kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Kekuatan kita cuma dilewat firman Tuhan. Dan kekuatan kita, Roh Kudus yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kalau kita sabar, dan kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Selanjutnya besok dan kemudian hari kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata bagi keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, ajakan saya sebagai gembala, mari tetap sabar di dalam Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan, pemberitaan Injil. Lakukan dimanapun kita pergi dan berada. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.